Mas, kenapa sih kamu harus pergi dengan cara seperti ini, Mas? Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu. Kamu sudah menggantikan laptop aku yang rusak dengan laptop baru. Terima kasih, Mas. Buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan. Kematian adalah kehilangan yang paling menyakitkan di dunia ini. Sebagai seorang mantan istri, rasa kehilangan itu mungkin perlahan bisa menuai sirna dan berganti dengan keikhlasan untuk melepasnya pergi. Bahkan mungkin untuk selamanya. Tapi bagaimana dengan jeritan hati kecil anak kita? Meski pedihnya sembilu, perceraian tidak akan pernah memutus hubungan batin dan bahkan hubungan darah seorang anak dengan ayahnya. Bagi seorang anak, perpisahan kedua orang tuanya pastilah ibarat palu kodam yang meruntuhkan dunianya. Berat, bahkan teramat berat. Lalu akankah perpisahan selama ini akan semakin meluluh lantakkan dunianya? Akankah Rosi bisa menerima kepergian ayahnya untuk selamanya dengan hati lapang dada? Agar ku tak jatuh dan selalu kau di jalanmu. Ada di jalanmu. Ona, Ya, Bu. Ona, Good morning, Bu. morning. Ona, Rosi kok belum bangun? Sekarang jam berapa? Nah, itu dia masalahnya, Bu. Ona angkat tangan deh, Bu. Bendera putih, merah. Soalnya dari tadi Ona coba bangunin Non Rosi, dia kagak mau bangun, Bu. Udah Ona kelitikin, tetep kagak mau bangun. Tidurnya gaya batu, Bu. Kagak bisa diorak. Ya udah. Saya aja yang bangunin Rosi. Kamu siapin sarapan ya. Siap, Bu, laksanakan. Oke, kasih. Iya, Bu, sama-sama. Kalau soal masak mah, pantang mundur, maju terus sampai mentok. Rosi, sayang. Rosi, Bunda tahu kamu sedih karena apa yang dikatakan oleh Tante Karin. Iya kan? Ya, sayang. Sini. Sayang. Kenapa, sayang? Rosi udah gak punya ayah lagi. Sayang, itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun berita yang dikatakan oleh Tante Karin, oleh semua orang, sampai saat ini masih belum pasti. Tapi Rosi selalu akan memiliki seorang ayah. Enak? Dan ayah Rosi pasti mau lihat prinsesnya kuat, prinsesnya sekolah, dan menjadi anak yang pintar dan soleha.
apapun keadaan ayah saat ini, kamu harus doain ayah. Dan kamu harus yakini kalau ayah bisa mendengar doa kamu. Bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Dan Rosi mau kan membanggakan ayah, Rosi. Mau sayang. Kamu akan selalu punya bunda dan kakek. Jadi sekarang Rosi mau sekolah. Rosi gak mau sekolah, Bunda. Boleh ya? Kamu belum siap sekolah hari ini. Ya udah. Bunda nanti akan izinin ke sekolah. Tapi untuk hari ini aja ya. Supaya kamu gak masuk, tapi besok kamu harus sekolah. Kamu harus belajar. Ya. Makasih, Bunda. Rosi nanti bisa menerima kenyataan kalau ayahnya sudah tidak ada. Suster. Iya, Pak. Saya tidak butuh suster lagi. Jadi suster silahkan pulang. Ya? Tapi kesalahan saya apa, Pak? Gak ada. Saya sudah tidak butuh lagi. Saya sudah sehat ya. Silakan. Baik, Pak. Suster. Papa kenapa lagi? Hah? Saya nggak tahu, Bu. Tiba-tiba Bapak menyuruh saya keluar. Suster. Ya. Suster, saya minta maaf ya. Udah, suster minum dulu atau apa? Biar saya aja yang nenangin Papa. Baik, Bu. Ya. Permisi ya, Bu. Ya. Papa. Ya. Emangnya Papa mengusir Suster Ira? Hana, Papa tuh udah sehat. Papa nggak perlu suster lagi. Papa kenapa jadi begini? Apa Suster Ira melakukan kesalahan sama Papa? Ya udah gini aja ya. Kalau Papa merasa tidak cocok dengan Suster Ira, nanti biar Hana mencari suster lain. Yang penting ada suster untuk merawat Papa. Hana, Papa tidak ada masalah dengan pribadi suster ini. Ya, Papa nggak mau pakai dia lagi karena Papa pikir Papa udah sehat dan Papa sudah ngerti apa yang dia lakukan, apa yang harus Papa lakukan. Ya. Papa butuh seseorang untuk menjaga Papa. Hana kan harus pergi keluar. Dengan adanya suster, setidaknya Papa terjaga. Kondisi Papa itu belum sembuh total, Pak. Ingat, Pak. Hana, Papa tuh perlu Papa jelaskan sama kamu bahwa kondisi Papa itu sebenarnya sudah oke. Papa udah sehat. Makanya itu Papa nggak butuh suster. Ngapain sih kita buang-buang duit lagi? Sudahlah, kita membutuhkan dana ini semua untuk kita hidup. Papa nggak mau kamu hambur-hamburkan uang hanya untuk suster seperti kita butuh. Percaya deh Papa. Astagfirullah. Tinggal segitu, Hana. Jangan-jangan karena itu Papa bersikap seperti ini. Hana tahu Papa melakukan ini karena Papa takut membebani Hana, ya kan? Masalah biaya. Tapi Papa nggak usah pikirin masalah itu karena Papa adalah orang yang paling penting. Kesehatan Papa penting. Biarin Hana harus kerja pontang-panting mencari uang untuk membiayai semuanya. Yang penting Papa sehat. Dan Papa nggak mungkin di rumah sendirian sama Ona sama Rosi. Harus ada suster untuk merawat Papa, please. Hana, kamu tuh anak yang baik. Ya, kamu mau semua membantu untuk Papa. Tapi Hana, kita butuh uang ini untuk kehidupan kita. Maka itu Papa gak perlu suster lagi. Papa sudah ngerti apa yang harus Papa lakukan. Minum obat dan sebagainya. Papa sudah tahu. Ngerti? Jadi kamu santai saja, kamu tenang saja. Kamu pikirkan yang lain yang lebih membutuhkan untuk kamu.
kita untuk Rosi. Kamu juga jaga kesehatan kamu. Papa kalau udah ngambil keputusan pasti sulit untuk ditentang. Mungkin sebaiknya aku ngalah aja dulu. Suster, selama suster di sini dan sudah merawat papa dengan begitu baik dan sabar, saya atas nama papa mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saat suster ada di sini, saya juga minta maaf ya. Nggak apa-apa Ibu, saya maklum kok. Saya juga minta maaf kalau selama saya merawat Pak Indra, saya masih banyak kekurangannya. Justru suster sangat membantu. Tapi saya mohon maaf, ini gaji suster. Terima kasih ya Bu. Saya harap Ibu tetap mengawasi dan menjaga Pak Indra dengan baik. Karena kondisi Pak Indra belum sehat betul. Jadi beliau masih harus diingatkan pola makan dan minum obatnya Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya ya suster. Terima kasih ya Ibu. Kalau Ibu butuh bantuan saya, Ibu boleh menghubungi saya. Ya, saya sudah simpan nomor telepon suster Ira. Terima kasih ya suster. Permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, itu kenapa Mbak Suster bawa-bawa tas? Mau pergi deh. Ona, tolong kamu jagain Rosi sama papa ya. Waduh, bad dream. Bu, Ona kudu siaga 5 dong. Kudu siap diomelin lagi sama Pak Uban. Ona, kamu tahu kan papa sekarang ini masih kurang sehat. Jadi kamu butuh ekstra sabar aja. Ya, semuanya pasti baik-baik aja. Aku minta tolong ya. Soalnya saya mau pergi. Waduh, Bu, belum siap mentalnya. Bu, Ona punya ide gimana kalau Pak Uban diajak jalan-jalan muter-muter di mall. Jadi pulang-pulang kan udah ngantuk tuh. Ya. Kesian dia bete, Bu. Ona, saya bukan mau jalan-jalan ke mall. Ini saya mau ngurusin kerjaan. Papa itu masih sakit, nggak bisa diajak jalan-jalan, please. Ya, tolong jaga papa, jaga Rosi. Saya pergi nggak lama kok, cuma sebentar aja. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap laksanakan. Tobat. Aduh, kenapa ini mimpi buruk datang lagi sih? Gue udah seneng-seneng ada suster yang ngejagain Pak Macan Uban. Pak, ini di flash disk saya ada beberapa artikel-artikel yang bisa dimasukkan ke website saya, Pak. Saya benar-benar salut dengan Bu Hana. Cuma dalam waktu singkat, Bu Hana bisa menulis beberapa artikel. Luar biasa. Sebenarnya bukan begitu. Alhamdulillah kemarin ada seseorang yang bisa menyelamatkan file saya yang hilang dari laptop saya yang rusak. Alhamdulillah, ternyata kita masih dikasih keberuntungan, Bu. Tapi begini Bu Hana, terus terang saya tidak bisa mengunggah artikel ini ke webnya Ibu. Karena saya perlu waktu, Bu, dan tidak bisa langsung dipublikasikan. Maaf Pak Dito, saya kurang paham. Kenapa bukannya website saya sudah aktif? Iya sih, memang sudah aktif, Bu. Tapi saya perlu waktu untuk mencari pengiklan, dan saya perlu waktu untuk mencari sistem untuk keamanannya, Bu. Karena saya tidak mau kecolongan lagi, Bu, seperti dulu. Saya tidak mau data-data Ibu diambil dengan hacker. Jadi, saya berharap minta pengertian dari Bu Hana. Saya minta maaf sekali. Baik Pak. Ya Allah. Jadi aku masih belum bisa mendapatkan uang secepatnya dari web ini. Terus aku harus mencari uang lagi dari mana? Assalamualaikum. Mbak Hana, assalamualaikum. Mbak. Karin, kamu ngapain lagi sih? Hah? Tadi pagi udah bikin keributan. Sekarang mau ribut lagi, gedor-gedor pintu Mbak segala buat apa? Ah, emang ini rumah Mbak?
Ini rumah Mbak. Karin, selama ini Mbak yang tinggal di sini, berarti Mbak yang nempatin rumah ini. Ya ini rumah Mbak. Mbak dengar baik-baik ya. Ini rumah Mama Widya, tapi Mama Widya itu udah meninggal. Berarti rumah ini jatuh ke tangannya Mas Bram. Sekarang Mas Bram udah nggak ada lagi. Mbak masih ingat itu kan? Ya, Karin, ini memang rumahnya Mama Widya, tapi maksud kamu apa? Ya bagus, Mbak masih ingat. Rumah Mama Widya ini diwariskan kepada anaknya satu-satunya yaitu Edi Bramantios. Dan Mas Bram udah nggak ada, berarti aku istrinya yang sah yang memiliki rumah ini sekarang. Tapi Mbak gak usah khawatir. Aku akan memberikan waktu untuk Mbak Hana untuk memberes-bereskan semua barang Mbak Hana dan memikirkan di mana tempat tinggal baru kalian. Karin dengar, Mbak gak pengen membicarakan masalah ini sama kamu. Sekarang bukan waktu yang tepat, ya. Dan kamu gak bisa seenaknya mengusir Mbak dari rumah Mbak sendiri. Mbak juga punya hak atas rumah ini. Hak? Oke. Ngomong masalah hak? Hak Mbak apa? Karin, kamu lupa ya kalau Mbak sudah menikah sama Mas Bram selama 10 tahun. Semua harta yang dimiliki Mas Bram selama menikah sama Mbak itu juga menjadi hak Mbak. Hak Mbak? Tidak. Itu bukan hak Mbak. Karena Mbak sudah bercerai dengan Mas Bram dan aku istri yang sah. Karin, jadi ini hak aku. Karin, kamu baru menikah sama Mas Bram berapa bulan? Berapa bulan? Tapi Mas Bram meninggal setelah sudah menikah dengan aku. Itu artinya ini belum ada buktinya, Karin. Oke, kalau Mbak nggak mau pindah sekarang juga nggak masalah. Aku capek ribut sama Mbak. Kita selesaikan ini semua di pengadilan. Kamu lagi ngomongin apa sih? Ya kenapa? Mbak takut? Kelihatan salah kan? Karin, please kamu jangan bikin keributan lagi. Aku nggak cari ribut. Karin, please. Apalagi? Mau cari perhatian sama aku supaya aku nggak menuntut itu semua? Oh nggak bisa. Kita selesaiin dulu. Karin, kamu jangan bikin keributan lagi, Karin. Kamu tuh mau ngapain sih sebenarnya? Hah? Bandel banget sih kamu, Karin. Kamu nggak bisa ngusir Hana dari rumah ini loh. Kamu tuh nggak punya hak. Apalagi mau seret Hana pengadilan. Kamu mikir nggak sih pakai otak? Karena aku mikir lah. Makanya aku datang ke sini dan jelasin semuanya sama Mbak Hana. Itu bukan hak aku, hak anaknya Mas Bram. Dia nanti besar dan dia akan lahir. Dan kalau udah lahir, ya aku harus ngambil rumah ini dong untuk biaya semuanya karena Mas Bram sekarang udah nggak ada. Karin, tapi terlalu dini kalau kamu menuntut apa-apa tentang rumah ini. Jenazahnya Bram aja belum ditemukan dan tapi harus dipikirkan dari sekarang daripada enggak sama sekali. Daripada Mbak Hana keenakan tinggal di sini. Sofi, tolong kamu bawa Karin, tenangin dia, kamu jelasin ke Karin. Dengar baik-baik ya Mbak Hana. Sekarang aku akan pergi dari sini. Tapi tolong siapkan semua barang-barang Mbak Hana, didus-dusin semuanya biar Mbak Hana mikirkan di mana tempat tinggal Mbak Hana. Angkat kaki dari rumah ini. Kalau bisa, tinggal di bawah jembatan aja. Sofi, udah kamu tenang dulu. Maafin Karin ya, sebenarnya dia nggak ngerti apa-apa soal harta gono ini juga. Ya makanya tolong kamu jelasin ke Karin. Aku akan coba jelasin. Mau ada keributan lagi, ini konyol. Ini konyol, Sofi. Ya udah Han, mendingan kamu sekarang istirahat dulu. Aku coba jelasin ke Karin pelan-pelan. Oke? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa lagi sih? Assalamualaikum Bu Hana. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam. Iya, hari ini Rosi harus les sama ibu ya. Ibu baik-baik aja. Saya baik-baik aja. Ibu silakan masuk biar saya bantuin Rosi ya. Terima kasih Bu. Bu Dewi maaf lama menunggu. Gak apa-apa Bu.
Dari tadi saya berusaha untuk membujuk Rosi untuk les, cuman saat ini dia belum siap untuk belajar. Saya minta maaf sekali lagi, harusnya saya mengabari Ibu Dewi sebelumnya daripada Ibu repot-repot datang ke sini. Nggak apa-apa kok Bu Hana. Saya memang sengaja datang ke sini. Saya ingin melihat kondisi Rosi. Bu Hana, saya turut prihatin mengenai berita tentang Pak Bram. Saya bisa merasakan apa yang Bu Hana dan Rosi rasakan. Tapi saya kesini juga ingin mengingatkan, sebentar lagi Rosi ujian kenaikan kelas. Mau gak mau, Rosi harus mengejar ketinggalannya, Bu Hana. Iya. Bu Dewi, terima kasih sudah mengingatkan saya. Ya, saya pasti akan perhatikan masalah pelajaran Rosi. Assalamualaikum. Hai sayang. Han? Sheryl. Maaf terlambat. Bu Dewi, saya juga minta maaf. Saya juga lupa kasih tahu kalau Sheryl juga mau ikutan les sama Bu Dewi. Nggak apa-apa, Bu Hana. Rosi mana? Bu Dewi, emang Sheryl terlambat? Enggak kok sayang. Bunda, Rosi mana? Iya, Rosi hari ini nggak ikutan les, Nak. Cuman kalau kamu tetap belajar sama Bu Dewi, kamu mau nggak? Mau, Bunda. Hana, atau cari hari lain aja? Nggak apa-apa, Wisnu. Bu Dewi, kalau tidak keberatan, Sheryl sudah datang. Kamu juga pasti mau belajar. Kamu mau belajar hari ini? Belajar sama Bu Dewi, ya. Kalau begitu saya antar ke, kita bisa mulai lesnya di situ aja. Ayo, sayang. Sorry. Bentar ya. Mari. Ayo, sayang. Rosi gimana, Bu? Dia sudah tahu kabar ayahnya? Entahlah, Wisnu, jangankan Rosi, saya sendiri belum bisa memastikan kalau... Ya, saya bisa paham. Pasti Rosi sangat sedih sekali. Gimana ya kabar Pak Bram? Penyidik di lokasi sedang berusaha untuk mendapatkan informasi tentang korban-korban yang sudah, ya cuman memang butuh sedikit waktu untuk memastikan apakah Mas Bram benar-benar sudah. Kasihan Hana. Jelas terlihat dia masih begitu sedih saat membicarakan soal Pak Bram. Apa Hana benar-benar sudah bisa move on dari Pak Bram? Tapi kenapa sepertinya Hana masih begitu merasakan kesedihan atas perginya Pak Bram? Seperti rasa kehilangan istri pada suaminya. Oh, kalian di sini. Pak Indra. Kenapa nggak ngobrol di dalam? Hah? Dr. Wisnu? Hah? Astagfirullahaladzim, Papa duduk, Pak. Iya. Papa kan Hana udah bilang sama Papa jangan memaksakan diri. Kenapa Papa jalan pakai tongkat sih? Aduh, Hana, Papa udah bilang berkali-kali sama kamu. Papa tuh udah sehat, udah sembuh. Tanya Dokter Wisnu dah, ya kan? Iya. Oke kan? Pak Indra memang ada perkembangan. Tapi Pak Indra jangan lupa, nggak boleh terlalu capek juga. Dan harus rajin kontrol ke dokter. Makanan juga harus dijaga, Pak Indra. Oh, kalau makan sih Hana yang jaga, yang ngatur. Tapi kalau kontrol ke dokter kayaknya udah nggak perlu lah. Buang-buang duit, dok. Iya kan? Mendingan kita di sini aja, toh, dikontrol sama Hana. Saya sehat kok, udah sembuh.
Maafin Hana ya, Pak. Hana tahu betul Papa pasti sengaja berbuat seperti ini karena Papa nggak mau jadi beban buat aku. Pak, Ya. Hana mau tanya sesuatu sama Papa. Tolong jawab jujur. Papa udah minum obat? Sudah. Papa udah minum kok. Papa inget. Bener ya, udah ya. Udah Papa minum. Misi Pak Uban. Bi, Silahkan Pak Dokter, diseruput tes spesial buatan Ona. Iya. Top Marco Top Sespleng, nyes langsung ke hati. Ona. Ibu mau dibikinin juga? makasih Bi. Iya, sama-sama. Ona, Iya, Bu. Ona tadi Papa udah minum obat kan? Udah dikasih sih, Bu, tapi Pak Ubannya kagak mau minum obat. Kamu ngomong sembarangan. Saya udah minum. Ini mana yang benar sih? Ya udah. Hana ngecek ya, Pak. Beneran Papa udah minum? Udah, Papa udah minum. Wisnu sebentar ya. Mau permisi dulu, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini obat Papa masih ada. Berarti Papa belum minum obat sama sekali dari tadi. Ini gimana sih? Papa tadi bilang udah minum obatnya, iya kan? Iya, Papa udah minum obatnya. Ini apa? Ini obat Papa yang sudah disiapin sama Suster Ira. Ada di sini. Belum disentuh sama sekali. Berarti Papa belum minum obatnya. Hana, Papa udah pasti kalau itu Papa udah minum. Papa. Iya. Papa. Ini penting banget loh, Pak. Papa harus... Papa duduk sekarang. Ayo, duduk. Duduk. Itu alasannya kenapa Hana memaksa Papa harus pakai suster. Kan kalau kelewat minum obatnya gimana? Ayo, sekarang Papa harus minum obatnya. Papa belum minum. Tadi Suster Ira bilang dia sudah siapin ini. Belum. Ayo, Pak. Gimana Pak Indra? Ya alhamdulillah Papa udah bisa istirahat. Wisnu sorry ya kamu jadi repot nungguin Papa. Oh enggak apa-apa. Tapi emang Pak Indra belakangan sering lupa? Maksudnya? Sering lupa atau lebih menjadi pelupa gitu? Iya kalau lupa, ya namanya orang tua kalau lupa taruh kacamatanya di mana, taruh remote TV itu sesuatu yang biasa kan ya. Papa nggak ada hubungannya sama kesehatan Papa, ya kan? Nggak gini, maksudnya apabila seseorang melewati satu fase ingatannya mulai menurun, boleh jadi itu indikasi sebuah penyakit. Tapi kamu nggak usah khawatir. Sebaiknya Pak Indra diperiksakan. Berarti kesehatan Papa itu... Hana, kamu nggak perlu khawatir. Ya. Pak Indra hanya maksud saya dia perlu melewati serangkaian pemeriksaan. Biar saya aja yang temani. Gak apa-apa. Wisnu, sorry. Aku nggak mau tambah merepotkan kamu. Enggak. Nanti kalau... Hana, nggak ada yang repot. Berarti Papa harus menjalankan serangkaian tes, iya kan? Itu pasti membutuhkan biaya. Ya udah, nanti kalau saya sudah siap, baru akan saya jalanin semuanya. Nih Pak, gambar aku bagus Pak. Mana gambarnya? Bagusan aku. Gak ada Bagusan mana gambarnya. Bagusan aku. Assalamualaikum. Gak ada. Waalaikumsalam. Are, mama datang. Are, mama pulang. Lagi pada ngapain nih? Hel, kamu lagi ngapain, Hel?
Helmi? Hel? Ma, udah dong Ma, jangan berantem lagi sama Papa. Mama perlu bicara sebentar sama Papa ya. Sebentar ya sayang. Helmi tunggu. Hel, kamu tuh apaan sih? Kamu menghindar dari aku? Helmi, kalau emang lagi ada masalah tuh diomongin baik-baik. Tadi aku nanya sama kamu baik-baik di dalam, tapi kenapa kamu malah pergi kayak gini? Kamu jujur aja lah sama aku. Nggak usah sok meribut kayak begini sama aku supaya kamu bisa pindah ke laki-laki yang lebih mapan daripada aku. Helmi, aku nggak nyangka kamu bisa berpikiran sepicik itu, Helmi. Ya, tapi oke lah, aku nggak perlu sama omongan kamu yang ngelantur itu. Tapi Hel, kalau kamu terus-terusan berpikiran sepicik itu, lebih baik kamu nggak usah pulang lagi ke rumah ini, Hel. Tina. Apaan sih Pak? Tina. Oke, ini kayaknya harus nggak penting. Rosi masih oke. Ada majalah fashion. Lumayan nih buat dibaca-baca. Karin, kamu bener-bener nggak ada sopan santun ya? Kamu nggak tahu ini kamar siapa? Hah? Tahu. Ini rumah Helena Karin dan Karin berhak memilih kamar apapun. Karin pengen kamar ini. Ya, Karin, ini bukan rumah kamu. Ini adalah rumah Mbak sama Mas Bram. Rumah Mbak sama Mas Bram. Iya, emang rumah kalian dulu sebelum Mbak bercerai. Tapi sekarang tuh udah bercerai, jadi rumah aku. Karin, Mbak tegasin sama kamu. Apapun yang kamu mau lakukan, Mbak tidak akan mundur. Karena rumah ini sudah diwariskan ke Rosi. Kurang jelas atau kamu nggak paham? Mbak Hana yang kurang jelas. Apa? Mbak Hana yang nggak paham. Asal Mbak Hana tahu ya, Mbak Hana tuh sudah bercerai dengan Mas Bram. Otomatis rumah ini jadi milik istri sahnya Mas Bram, yaitu aku. Paham? Siapa yang kurang jelas, Mbak Hana atau aku? Karin, kamu sama sekali tidak mengerti masalah harta gono gini, makanya kamu main asal ngomong aja. Asal bicara padahal kamu nggak ngerti hukumnya seperti apa. Rumah ini sudah diwariskan oleh Mama Widya kepada Mbak yang semuanya akan menjadi hak Rosi. Kamu paham? Aku nggak nyangka sama Mbak. Mbak yang muslim, yang tegar, yang kuat. Ternyata Mbak itu nggak lebih dari seorang perempuan matre. Matre? Iya. Yang dari tadi membahas masalah harta itu siapa? Kamu atau Mbak? Mbak, aku heran sama Mbak. Kenapa Mbak masih nggak ngerti juga? Justru Mbak kamu udah yang nggak cerai ngerti. sama Mas Bram. Kamu yang Anak tidak. Mama Widya satu-satunya adalah Edi Bramantio. Betul. Iya, otomatis harta semua punyanya Mas Bram itu jatuh ke tangan istrinya yang sekarang, yaitu aku. Tapi Bang gak usah khawatir, bukan hanya rumah ini aja yang aku ambil, tapi rumah Bogor juga bakalan jadi milik aku. Semua rumah, semua harta milik Mas Bram jatuh ke tangan aku dan kalian harus angkat kaki dari rumah ini. Dengar baik-baik, Karin. Kenapa kita diusir sama Tante Karin? Rosi, kamu nggak usah dengerin apa yang dikatakan Tante Karin ya. Lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam kamar. Bunda mau bicara sama Tante Karin. Iya sayang, kamu gak usah di sini sayang. Mama Karin mau bicara sama bunda kamu. Sekarang kamu masuk ke kamar, kamu beresin semua barang-barang kamu karena sebentar lagi kamu akan keluar dari rumah ini. Karin, cukup. Apa lagi masalahnya? Cukup. Karin, kecemburuan kamu tidak hanya membutakan hati kamu tapi otak kamu. Dan sekarang kamu sudah menjadi sosok yang tamak, tahu nggak? Mbak jauh lebih matre. Karena Mbak pengen semua punya Mas Bram jadi milik Mbak. Rosi, tenang ya. Tenang sayang, ya. Tenang sayang. Bunda, kita mau pindahan. Terus kita tinggal di mana? Rosi, kamu jangan dengar apa yang dikatakan Tante Karin, ya. Bunda akan pastikan kita tidak akan pernah keluar dari rumah ini ya sayang, ya. Oke? Mbak Hana, kalau Mbak Hana tetap tidak mau keluar dari rumah ini, terpaksa dengan cara kasar, aku akan mengusir kalian. Karin cukup, Karin. Itu punya Rosi. Karin taruh barang ini punya Rosi. Karin, Karin, stop, Karin, kamu jangan gila. Aku
ngebantuin kamu. Lepasin, Karin! Karin! Rosi, udah kok gak penting lagi, Rosi. Cukup, Karin! Astagfirullahaladzim. Karin, sudah cukup kamu menyakiti perasaan Rosi. Apa? Karin! Udah gak penting lagi barangnya dan harus dibuang. Karin! Stop! Aku bantuin Rosi buat beresin barang-barangnya semuanya. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Malam-malam beribut begini di rumah orang lagi. Mau apa kamu, Karin? Tanya aja sama Mbak Hana. Apa yang udah aku lakuin? Silakan jawab. Karin, kamu tega banget ya. Mas sudah mengizinkan kamu untuk tinggal di rumah ini. Kamu masih aja mau nyakitin Rosi. Nyakitin perasaan Papa. Papa lagi sakit. Om Indra tahu kenapa aku lakuin ini? Karena aku sakit hati, Om. Mas Bram selalu mementingkan kepentingan Mbak Hana dengan Rosi tanpa mementingkan kepentingan istrinya sama anak yang ada di dalam kandungan aku, anaknya Mas Bram. Karin, Rosi itu juga anaknya Mas Bram. Ya sama, anak ini juga anaknya Mas Bram. Salahnya di bagian mana? Mbak selalu membela semua apapun yang diinginkan Rosi demi anak Mbak, benar? Dan aku juga selalu membela kepentingan anak aku, anaknya Mas Bram. Cara kamu itu salah, Karin. Ya, aku tahu cara aku salah. Karena aku selalu ngalah sama Mbak Hana. Aku selalu nurut apa katanya Mbak Hana. Sampai sekarang aku kehilangan suami aku. Anak ini kehilangan ayahnya. Karin, kita semua sedang berduka. Kita nggak tahu Mas Bram ada di mana. Kamu nggak seharusnya bersikap seperti ini, Karin. Kalau Rosi udah pernah dekat sama ayahnya, anak ini belum lahir. Karin! Cukup! Keluar kamu dari kamar Rosi! Keluar! Rese nih orang tua. Masih kuat aja sih? Atau jangan-jangan Om Indra sudah sembuh? Kalau udah sembuh, bisa-bisa habis aku dicincang sama Om Indra. Oke. Aku akan keluar. Tapi tolong kalian pikirin baik-baik semua omongan aku. Dan tolong kalian juga segera angkat kaki dari rumah ini. Bereskan barang-barang kalian. Astagfirullahaladzim. Apa? Rosi. Udah. Ya. Ya, Pa. Papa nggak apa-apa. Karin, tunggu. Kakak udah dengar semua kelakuan kamu tadi di rumah Hana. Jadi Mbak Hana udah ngadu sama Kak Sofi. Ya baguslah kalau gitu. Kebetulan banget kakak tahu, sekarang kakak harus bilang sama Mbak Hana, siap-siap buat angkat kaki dari rumah itu. Karin, kamu tuh jangan keterlaluan seperti ini, kenapa sih? Kamu mesti mikir, di satu sisi, Hana baru selesai dari problem kandungannya. Terus Rosi baru saja kehilangan ayahnya, dan Om Indra masih sakit. Kamu tega untuk ngusir mereka dari rumahnya. Terus mereka mau tinggal di mana nantinya? Yang jauh lebih sedih, lebih menderita. Yang pantas dikasihani adalah aku. Aku jauh lebih parah ketimbang Mbak Hana. Di acara 7 bulanan aku, keinginan aku ingin mendekatkan Mas Bram dengan anak ini dengan aku juga. Tapi apa yang aku dapetin? Di 7 bulanan itu aku kehilangan suami aku. Dan itu gara-gara siapa? Gara-gara Mbak Hana. Gara-gara keluarganya mereka. Mereka yang cari masalah dan sekarang salah. Kalau aku mau mengambil semua yang Mas Bram miliki untuk anak ini, bukan buat aku. Buat kehidupan anak ini akan besar. Salah? Enggak kan? Coba sekarang aku tanya, salah enggak? Kakak gak bisa jawab kan, Kak? Kak sekarang udah tahu kan? Apa yang aku lakuin ini adalah kebenaran. Buat anak ini, bukan buat aku. Udah, Pak. Udah, Hana aja. Kenapa? Perut kamu sakit?
Astagfirullah. Maaf ya, Ma. Sorry. Kamu jaga kondisi kamu dong. Dan kamu ke dokter deh. Ya, periksa. Enggak, Hana nggak apa-apa kok. Hana nggak butuh dokter. Lagi pula obat-obat juga masih banyak. Hana tidak mau ke dokter. Pasti dia mau ngirit biaya. Ya Allah, Bapak macam apa saya ini? Gak bisa membantu anak saya yang kesulitan. Bahkan saya menjadi beban lagi bagi dia. Papa kenapa? Ya nggak apa-apa. Enggak, Papa. Ya ini kan normal, wanita hamil. Papa tahu sendiri kan. Ya udah ini biasa kok. Udah, Papa nggak boleh stres, nggak boleh tertekan. Ini Papa aja udah ada kemajuan yang sangat luar biasa, ya kan? Sekarang Papa udah bisa jalan. Papa jangan mikir yang enggak. Ya, Papa janji. Papa akan jaga kondisi Papa. Papa tidak akan stres. Ini demi kamu sama cucu Papa. Udah, kita makan ya, Rosi. Rosi sayang. Di sini aja. Udah cepetan taruh di sini. Nanti ada orang kok yang buat beresin. Ada apa, Nah? Hana juga nggak tahu. Udah, biar Hana aja yang keluar. Ya, biar Papa panggil Rosi. Oke. Papa pelan-pelan ya jalannya. Mas, stop Pak. Ini bukan barang saya. Kayaknya Bapak salah alamat deh. Ini saya tidak pesan apa-apa. Ini bukan barang saya. Memang bukan barang Hana, tapi ini barang aku. Karin, maksud kamu nggak bisa semena-mena taruh barang kamu di dalam rumah Mbak seperti ini. Nggak bisa dong. Maksud kamu apa? Masalahnya di bagian mana? Aku kalau untuk menunggu surat itu cukup lama, jadi aku harus membiasakan diri untuk tinggal di rumah ini. Nanti ketika surat itu udah ada, udah jadi, baru aku gampang mengusir Mbak Hana. Oke? Terus kalian ngapain yang di sini? Ayo angkat. Bawa masuk. Mau dipecat? Mau nggak dikasih duitnya? Ayo. Kelamaan deh. Iya. Yuk, langsung ke dalam ya. Karin, tunggu. Nanti ambil barang-barang yang lain, langsung dimasukin juga semuanya. Jangan terlalu lama. Tunggu. Mas, jangan. Tunggu. Karin. Karin, kamu nggak bisa seenaknya seperti ini dong, Karin. Seenaknya apa ya? Seenaknya Mbak Ana. Udah terlalu lama tinggal di sini, Mbak. Ngomongin apa? Ini rumah Mbak. Rumah Mbak. Aduh, rumah Mbak. Apa-apaan? Karin, Ini barang aku, kenapa? barang-barang kamu ngapain ada di sini? Ini aku mau tinggal di sini. Papa, udah tenang ya. Papa harus jaga kesehatan Papa, please. Karin, kamu juga jangan macam-macam. Udah, Papa, nanti biar Hana yang selesain sama Karin. Ini semua akan selesai kalau Mbak Hana dengan Om Indra akan angkat kaki dari rumah ini. Selesai masalahnya. Karin! Kok aku kenapa? Apa hak kamu mengusir kita dari rumah ini? Jelas aku punya hak, Om Indra yang terhormat. Om Indra, Mbak Hana, Rosi sebentar lagi akan siap-siap buat angkat kaki dari rumah ini. Ya, pilih tempat yang kalian bagus buat kalian. Cukup. Kalian apa sih? Papa udah. Papa nggak usah dengerin Karin. Nanti aku yang ngomong sama Karin. Udah ya, Papa tenang aja. Kamu hati-hati bicara sama iblis itu, tahu? Udah Papa. Barangnya cepetan loh, kelamaan nih. Ayo cepet. Vina, Maaf El, tapi aku harus kerja. aku nggak ngelarang kamu kerja. Kalau emang kerja ya udah nggak apa-apa. Cuma dengan satu syarat. Apa itu? Ya, aku mau ikut kamu ke tempat kerja. Loh kenapa? Aku kan udah izinin tadi kalau emang kamu mau kerja ya udah kerja aja nggak apa-apa. Ya tapi aku tahu kamu lah Hel. Yang udah pasti kamu tuh selalu aja bikin masalah. Ya aku nggak mau nanti kamu cemburu sama bos aku kalau aku deket sama dia. Oh, jadi bos kamu itu cowok. Ya kan wajar kalau emang bos cowok itu punya
punya bawahan perempuan, kenapa kamu harus takut? Apa emang kamu sama bos kamu itu sedekat itu? Ya. Itu kan kamu cemburuan kayak gini kan, Hel? Udahlah, aku capek, aku nggak peduli lah. Loh, enggak, sebentar. Apalagi sih, tadi katanya ngizinin aku kerja. Iya, dengan satu syarat aku bilang tadi. Helmi, udah. Aku tahu pasti kamu akan bikin ulah, Hel. Udahlah. Aku bikin ulah apa sih? Daripada kamu lebih peduli bos kamu marah daripada aku marah. Helmi, udahlah. Aku capek ah. Vina. Udah semua barang kan yang dimasukin, gak ada yang tinggal lagi? Iya, Bu. Oke, kalau gitu. Ini seperti yang kita bicarakan harganya. Oke, pas. Nanti saya telepon lagi ya kalau ada kurang. Makasih ya, Bu. Oke. Thank you ya. Karin, tunggu. Kak Sofi. Kamu mau ngapain kesini? Ngantar barang. Ngapain ngantar barang? Ya, ngantar barang yang seharusnya emang ada di rumah ini. Ya udah selesai urusannya, kita pulang aja deh. Yuk. Kakak, tunggu. Pulang? Aku udah pulang. Oh ya, aku lupa ngasih tau kakak. Mulai sekarang aku tinggal di rumah ini. Maksud kamu tuh sebenarnya apa sih, ha? Kalau kamu tinggal di rumah ini, Hana nggak bakalan betah dengan kelakuan kamu yang seperti itu. Ya bagus lah. Emang tujuan aku supaya Mbak Hana nggak betah ada di rumah ini. Ya kan? Gila kalau ya nggak kamu. betah, kok gila kak? Kalau nggak betah aku nggak perlu capek-capek dong ngusir Mbak Hana. Aku masuk dulu ya kak. Dah. Karin, tunggu. Karin, udahlah kamu mau kemana sih? Ayo pulang, jangan malu-maluin gitu dong. Udah deh, ayo pulang. Kakak nggak boleh ngusir aku dari rumahku sendiri kak. Kak, aku udah kehilangan Mas Bram. Kakak nggak kasihan sama aku. Ya terus kamu pikir mereka nggak kehilangan Bram? Rosi yang masih kecil kehilangan ayahnya. Dan sekarang dia mau kehilangan rumahnya. Kamu mikir dong. Mereka nggak berhak merasa kehilangan Mas Bram ataupun apapun kak. Nggak berhak. Mereka sudah pernah memiliki Mas Bram, tapi mereka nggak bisa menjaga Mas Bram dengan utuh. Nah salah mereka dong. Makanya sekarang Mas Bram pergi ke aku untuk tinggal sama aku, untuk hidup sama aku. Nah sekarang aku kehilangan Mas Bram dan aku akan mengambil rumah ini. Karin, kamu harus tahu ya. Kamu ingat kalau dari awal kamu yang ngerebut Bram dari Hana. Kamu yang merampas Bram dari semuanya. Kasihan Hana, kasihan Rosi. Udahlah, ini tuh semua gara-gara kamu dari awal. Mending kita pulang daripada kakak malu. Aku gak mau pulang kak, ini rumahku sendiri. Kok gak usah aku di rumah apaan sih di rumah aku? Ini apa-apaan sih? Kenapa kalian berdua masih ribut begini di rumah orang? Kasihan dong Rosi sama papa. Sofi, kamu juga harusnya gak usah tarik-tarik Karin. Karin lagi hamil. Ya aku pengen ngajak dia pulang. Karin, kalau bukan Kak Sofi dan Mbak yang peduli sama kamu, siapa lagi? Siapa? Karin kalau disuruh pergi sekarang pasti dia akan membuat keributan lagi. Ya udah, buat sementara aku terpaksa mengizinkan dia tinggal di sini. Meskipun aku juga nggak mau, tapi Sudah, daripada kita ribut. Karin, kamu mau nginep di sini silakan. Ya iya emang ini rumah aku. Kamu gimana sih Han? Aku nggak mau Karin stay di sini ya. Makin hari yang ada kamu ribut terus loh sama dia. Kamu tahu kan Karin orangnya seperti apa? Sofi, terus kamu berharap aku seperti apa? Aku harus menghadapi Karin gimana? Rosi sekarang lagi sedih, papa lagi sakit. Ya udah kalau dia mau tinggal di sini biarin aja. Lagi pula rumah ini sudah jelas-jelas hak milik aku. Ini adalah peninggalan dari Mama Widya untuk Rosi dan aku akan menjaga semuanya. Udah, Karin nggak bisa apa-apa. Udah biarin aja. Nanti kalau dia udah tenang juga dia pasti akan pulang. Astagfirullahaladzim. Lagi pula kenapa sih kita harus memperebutkan warisan? Mas Bram aja masih belum ketemu. Sekarang warisan. Maafin aku lah. Aku jadi ngikutin kamu. Vina, Vin. Ya Pak. Itu bosnya. Tolong besok kamu jangan telat lagi ya. Ya maaf ya Pak, tadi pagi saya memang kurang pagi berangkatnya.
gitu saya jalan dulu. Ya, Pak. Standar. Tadi bosnya ngajakin dia pergi pulang. Tapi untungnya Vina yang nggak mau. Standar banget. Untung aja Bu Vina orangnya setia. Ya iyalah. Untung aja dia orang setia. Mbak. Kenapa sih? Kayak suara Helmi. Pak mantan bos ganteng, nape? Ona, ngapain di sini? Ona mah tadi mau beli roti untuk non Rosi. Justru Ona nih yang mau nanya. Bukannya Pak mantan bos ganteng sama Bu Vina tinggal di Bandung? Iya, tapi dianya nggak bertahan di sana. Jadi akhirnya balik ke Jakarta lagi. Dan sekarang saya repot untuk cari kerja lagi gara-gara ya itulah Vina. Itu juga yang bikin Pak mantan bos ganteng takut sama Bu Vina. Iya. Saya nggak takut sama dia. Buktinya tadi kabur, Ona diseret-seret. Kenapa? Enggak, saya tuh cuman saya mau tahu dia tuh ngapain di luaran. Jadi saya ikutin dia. Kalau misalkan saya ketahuan sama dia kan jadinya ya saya nggak bisa ikutin dia lagi. Ngerti. Gini aja deh, Ona, bantuin saya ya. Bantuin apaan sih? Ikutin Vina. Waduh, no. Nyerah, Pak mantan bos ganteng nyerah kalau yang itu mah. Pak mantan bos ganteng kan tahu kalau Bu Vina marah kayak apa. Ona bisa dicakar-cakar. No, Tara thank you. Yaudah, Ona mau beli roti dulu ya. Takutnya ntar gara-gara roti Ona dipecat lagi. Ya. Pak mantan bos ganteng, see you. Ona nggak bisa dipikirin lagi, Ona. Masih mau nambah lagi, sayang? Aduh, Dudu, ini gimana sih? Kok yang punya rumah nggak diajakin makan, malah ditinggalin gitu aja? Makanannya apa aja lauknya? Cuman ini doang ya, di dapur nggak ada yang lain? Ini pasti masakan yang Mbak Hana kan? Kurang nafsuin sih, kurang enak. Seharusnya kita yang gak nafsu makan lihat tingkah laku kamu. Ajar. Papa udah, Pak. Ingat kondisi Papa, jantung Papa. Papa jangan kepancing sama Karin. Kalau Papa masih mampu, Papa akan belikan kamu rumah. Daripada ngerebutin warisan yang belum tentu haknya dia, tahu? Tapi kalau masih mampu kan? Kenyataannya juga udah nggak mampu, gimana dong? Gak bertingkah lagi, kan hormatin aku lah. Karin, cukup Karin. Ana, Papa ke kamar. Rosi juga mau ke kamar. Mbak Hana, ini ikannya kurang pakai jeruk nipis, masih amis tahu. Kalau gitu nggak usah dimakan. Karin, Mbak sudah berbaik hati sama kamu ya. Udah ngizinin kamu untuk nginep di sini, bukan berarti kamu dengan seenaknya bisa menghina keluarga Mbak. Gue heran ya sama orang-orang semua yang ada di rumah ini. Kenapa sih nggak bisa menghargai sama orang yang calon punya rumah ini? Calon? Kamu masih calon kan? Seingat Mbak adalah tuan rumah ini. Jadi kalau kamu nggak suka makanannya, kamu nggak suka orang-orangnya, silakan kamu pulang. Kurang enak makanannya. Aku bisa pesan delivery. Dalam keheningan ku bersimpu, ku buka lembaran-lembaran kita,mu ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan